royalti itu untuk membiayain Bambang Tri karena saat itu di mana sih kotanya Blora ya kondisinya memang karena perlu dibantu. Nah, ini juga awal dari organ dari Bambang kasus jasa Tri Jokowi hadir walaupun situasi kesehatannya tapi hari ini mereka juga hadir dan biasa ini ya. Iya, Yang selama ini baru keluar Mas. Dihukum 5 tahun setengah. Dan Bambang Tri. Teman-teman harus tahu nih Bambang Tri. Kemunculannya di media sehingga namanya kita ingat Bambang Tri yang pertama kali menyebarkan Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Bahkan dengan tuduhan Pak Jokowi tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA. Dia mengatakan itu seolah-olah serius gitu. Seolah-olah benar. Orang awam tidak akan bisa membaca bahwa dia itu sedang berdusta. Mungkin banyak orang yang memiliki kelebihan itu sehingga tidak bisa dibohongi oleh orang-orang yang sedang berbohong. Nanti akan saya tunjukkan kebohongan Bambang Tri. Dari satu cerita ke cerita lain, teman-teman akan melihat betapa berdustanya Bambang Tri. Ada yang menyuruhkah, ada yang membayarkah, atau dia punya keinginan pribadi supaya terkenalkah. Ada orang yang menciptakan buku-buku memfitnah Pak Jokowi, tujuannya satu, supaya bukunya laris manis. Karena dia sudah punya pandangan, apalagi Bambang Tri ini kan mantan wartawan. Menyebarkan fitnah ini cuan, sesuai pengalaman dia. Berita yang isinya fitnah, apalagi membawa nama Pak Jokowi. Berita fitnah itu ditujukan kepada seorang tokoh Bapak Jokowi. Jadi kalian menyebutkan Bapak Jokowi saja, viral konten kalian, viral buku kalian, laku, dan itu cuan. Nah itu sudah menjadi riset dari Bambang Tri. Sehingga dia membuat buku, walaupun isinya bohong dan fitnah, kemudian ada kata-kata Jokowi di situ. Sama seperti yang dilakukan oleh Rismon Tifa. Tifa itu kan juga penulis buku. Ketika dia menulis buku riset-riset tentang keilmuan dia nggak laku. Rismon juga gitu. Banyak buku-bukunya. Bukunya itu sudah ratusan, tapi nggak laku teman-teman. Ketika dia menciptakan buku white paper bersama Tifa dan Roy, yang beli ribuan. Yang beli ribuan. Tetapi karena memang proyek tersebut tidak diridhoi oleh Allah karena isinya hanya fitnah, kebencian dan kebohongan, maka mereka akan menemui jalan buntu di dalam buku itu. Makanya kemarin perkara buku ini menjadi hal yang dibahas di panggung fitnah suara rakyat bersuara itu. Royalti itu loh Bang. Royalti buku. Iya, begini ya, biar saya ceritakan. Bentar dulu Bang. Abang kan nggak tahu ya. Nah, saya Ini soal data baru nih. Ya, jadi pada saat rapat berdua itu di Kuningan City, ya, walaupun tebal tulisan itu bervariasi, tetapi tetap kita bagi 4. Itu buku Jokowi White Paper ya? Jokowi White Paper bagi 4, yang 1/4 itu untuk aktivitas, untuk kegiatan, membiayai kegiatan, baru masing-masing penulis dapat 1/4. Nah itu harus dilakukan terbuka oleh tim yang terbuka. Mas Roy 1 utusannya, saya 1, Bu Tifa 1. Itu. Kaitan Bambang Tri? Ya, Bambang Tri. Nah itulah saya minta pada saat itu, bisa nggak kita cairkan royalti itu untuk membiayain Bambang Tri karena saat itu di mana sih kotanya Blora ya kondisinya memang karena perlu dibantu. Pertanyaan saya, ada nggak royalti itu dibagi sebelum buku dijual? Ini sebelum disebarkan buku itu belum dijual, tiba-tiba sudah bicara royalti. Ini pertanyaan. Royalti itu kan sudah mendapatkan uang. Ini faktanya sebelum buku itu diedarkan, Anda mendapatkan 50 juta. Benar nggak? Wah itu fitnah itu ya. Jadi belum ada buku dijual, saya sudah dapat royalti 50 juta. Dapat uang. Itu dari mana datanya? Ya dari informasi yang Anda katakan tadi. Makanya dari mana datanya? Loh, datanya yang Anda terima apa enggak? Makanya itu kapan? Kan Anda ditanya data 50 juta sebelum buku dijual. Anda ditanya masalah Bambang Tri tadi nggak nyambung. Apa hubungannya buku sama Bambang Tri? Itu buku sudah dijual dan itu saya minta Siapa yang membuat Bambang Tri terkenal? Aiman. Kita juga akan menyaksikan kebohongan-kebohongan Bambang Tri. Perjalanan hidupnya dari baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja, bahkan menjadi gembel sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku ya Allah. dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan.
Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Mubahalah dua orang gila. Pada saat bermubahalah, si Bambang Tri ini masih kelihatan keren gitu ya. Waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri, gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Agar bukunya laku, dia keluar-keluar di media, mengajak tim FPI HTI untuk memfasilitasi dia keluar-keluar di media. Lalu dia mengajak tim TPUA untuk menggugat Pak Jokowi supaya bukunya laku. Sebenarnya tujuannya hanya supaya bukunya laku, teman-teman. Ketika dia mulai menggugat Pak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden tahun 2022, teman-teman, ini kejadiannya ya. Pengacara-pengacara Pak Jokowi tentu mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa fitnah yang dilontarkan oleh Bambang Tri ini bisa masuk ke dalam kasus gitu. Pihak TPUA ini terdiri dari para pembenci yang memang tumpul otaknya karena kebencian. Dia tidak mengikuti alur kenapa Bambang Tri bisa ditangkap. Menggugat melalui Kan Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya apa yang digugat oleh... Tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini. Gitu ya. Waktu digugat itu perdata. Gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini. Perbuatan melawan hukum lah. Gitu kan. Digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan, ditangkap Bambang Trinya. Kemudian diproses pidana bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan? Perdata nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri. Termasuk Rizal Fadilah ini goblok. Ketika TPUA menggugat Pak Jokowi, dikatakan tidak pernah lulus SD, SMP, SMA, maka tentu pengacara Pak Jokowi mengumpulkan bukti-bukti dong bahwa apa yang mereka gugatkan itu tidak benar. Bukti-bukti terkumpul, teman-teman SD Pak Jokowi dikumpulkan, guru-guru Pak Jokowi dikumpulkan. Akhirnya gugatan mereka jelas ditolak oleh pengadilan. Apalagi bukti-bukti yang mereka ajukan hanya berupa buku si Bambang Tri ini, dengan dokumen-dokumen yang dia rekayasa, dokumen-dokumen yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Sementara dari pihak Pak Jokowi, pengacaranya memberikan bukti-bukti akurat dari sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, yang bisa diverifikasi oleh pengadilan. Sehingga memang kasus gugatan kepada Pak Jokowi nggak bisa berlanjut, orang bohong semua kok isinya. Akhirnya yang dijalankan dibaliklah. Pengacara Pak Jokowi akhirnya menggugat mereka. Ditangkaplah Bambang Tri beserta Sugi Nur yang waktu itu mereka mengadakan acara podcast berbicara tentang ijazah ini. Digugat dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan berita fitnah, misinformasi, dan pencemaran nama baik. Ditangkap dia. Otomatis TPUA mendampingi lagi si Bambang Tri. Ketika gugatannya ditolak oleh pengadilan, gantian si Bambang Tri dan Sugi Nur digugat karena dia bikin podcast dan bukti podcast itu dijadikan barang bukti juga, ditangkaplah dia oleh polisi. Pak Jokowi masih presiden, mereka mengkurang ajari presiden. Ya modar ditangkap ya. Jadi si Riza Fadilah ini memang menyesatkan keterangan dia. Katanya bukan ini ya, karena kamu bodoh, nggak ngerti ya. Nah, akhirnya Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia tidak bisa memberikan bukti apapun, sementara dari pihak pengacara Pak Jokowi bukti-bukti lengkap. Mereka memprovokasi ke ruang-ruang publik, membuat buku yang isinya fitnah. Semua buku sudah dijabarkan fitnah semua isinya. Bohong semua. Rekan seangkatan Presiden Joko Widodo ternyata pernah mendapatkan teror dari Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi soal ijazah palsu. Bambang bahkan mendatangi rekan Jokowi tersebut ke rumahnya dan meminta nomor ponsel Gibran. Tak hanya itu, ia juga mengirimkan pesan menyerang Jokowi hingga menelepon tengah malam. Mahfud Nurwindo, teman seangkatan Presiden Jokowi, mengaku pernah didatangi oleh Bambang Tri. Ditemui di kediamannya, Mahfud menuturkan bahwa Bambang pernah tiba-tiba datang ke rumahnya pada 2021 silam. Saat ditanya, Bambang mengatakan bahwa ia datang untuk mengabarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan berpasangan dengan Andika Perkasa dalam gelaran Pilpres 2024. Obrolan itu pun dianggap aneh oleh Mahfud karena Bambang langsung berceloteh begitu saja. Jadi memang Bambang ini seperti orang gila, mendatangi temannya Pak Jokowi supaya dia bisa berkomunikasi. Komunikasi, dia mengawali komunikasi dengan cara-cara yang tidak wajar menurut temannya Pak Jokowi ini. Ini orang kok datang-datang aneh ngomongnya. Katanya Mas Gibran akan menjadi pasangan dengan Andika Perkasa 2024. Kemudian, boleh nggak saya minta nomor teleponnya Gibran? Dia bahkan minta nomor telepon Gibran ke temannya Pak Jokowi itu. Lu kan aneh nih orang. Kok saya diteror malam-malam nih sama Bambang Tri gitu. Itu Bambang Tri kan bilang katanya, saya punya data-data. Padahal dia enggak. Dia sebenarnya tidak memperoleh data apapun. Dia meneror teman-teman Pak Jokowi. Untuk seolah-olah memperoleh itu dengan menunjukkan bahwa dia pernah menelpon temannya Pak Jokowi namanya ini. Padahal dia tahu beberapa temannya Pak Jokowi nomor teleponnya dia tahu. Dia cari tahu sebelumnya. Dia memang orang jahat sih Bambang Tri ya.
jahat dan agak-agak gila. Mungkin dia punya penyakit psikopat kali ya. Kan dia terkenal temperamental ya. Bahkan istrinya juga ikutan agak-agak gila gitu. Istrinya ini Bambang Tri, karena nggak kuat punya suami temperamental seperti Bambang Tri ini. Psikopat ini si Bambang Tri ini ya. Bukan itu saja, bahkan teman SMA Pak Jokowi juga diteror sama. Dia telepon, katanya dia akan membeli ijazah temannya Pak Jokowi itu berapa M gitu. Kaget temannya, ini siapa ini telepon saya kok mau beli ijazah saya berapa M. Tiba-tiba muncul besoknya cerita bahwa temannya Pak Jokowi ini ijazahnya dipakai oleh Pak Jokowi untuk kelulusan Pak Jokowi di SMA. Jadi teman Pak Jokowi aneh loh. Kok tiba-tiba malah ijazah saya dituduh katanya itu ijazahnya yang dipakai oleh Pak Jokowi, padahal ijazah saya, ijazah Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi gitu. Nah ini kegilaan-kegilaan semacam ini dilakukan oleh Bambang Tri demi untuk bisa membuat sebuah buku abal-abal, buku fitnah, dan supaya buku tersebut laku. Tidak lama kemudian Bambang Tri mulai diundang tuh di mana-mana. Namanya mulai terkenal, itu dia senang dengan terkenal namanya saya, berarti buku saya bisa laku nih. Buku dia memang laku teman-teman, laku. Dan dia sudah makan buku itu. Tapi imbasnya apa? Imbasnya adalah kesengsaraan. Akhirnya dia divonis penjara 4 tahun. Bambang Tri Mulyono, penulis buku kontroversial Jokowi Undercover, resmi menghirup udara bebas bersyarat dari Lapas Kelas 2 Sragen pada Selasa, 26 Agustus 2025, setelah menjalani 2 tahun masa tahanan atas vonis penyebaran hoaks terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia sebelumnya divonis 4 tahun penjara atas tuduhan menyebarkan hoaks terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Pembebasan ini diberikan setelah Bambang dinilai memenuhi seluruh syarat administratif dan substantif, serta menunjukkan perilaku baik selama pembinaan. Ya ini dari Pak Jokowi juga yang meminta Bambang Tri dibebaskan. Pak Jokowi nggak tega ngelihat Bambang Tri ini kelihatannya makin agak-agak kuat nih. Wajahnya jadi berubah, jadi kayak orang gila gitu. Seperti orang gila. Dan ketika dia keluar, dia langsung diundang tuh di TV-TV. Dengan menjelaskan hal-hal yang nggak masuk akal lagi. Seperti dia nggak kapok. Dia sebenarnya di penjara hanya 2 tahun. Saya nyatakan dalam buku ini, Ya. ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD. SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf, itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka? Ya. Oke. Ya. Anda punya kopian itu? Ada di semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu kan. Ada di TV. Oh, nggak waktu Anda mempermasalahkan itu, kepala sekolahnya jumpa pers? Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo? Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Dijadiin badut, disuruh ngomong bohong soal ijazah Pak Jokowi. Masih aja dia ngomong bohong. Sudah dihukum, sudah terbukti bersalah di pengadilan. Masih aja ngomong bohong. Kenapa dia berani seperti ini? Karena ada yang backup. Biasa ini ya? Iya, baru keluar Mas. Dihukum 5,5 tahun. Saya Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan 2, dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun. Bohong dia. Dihukum cuma 2 tahun, dia ngakunya 5,5 tahun. Ini sebelahnya juga ngomong begitu. Baru keluar dari penjara, dihukum 5,5 tahun. Dia ini gembel begini karena kena karma. Karma dari mubahalah dia. Ya, bukan karena habis keluar dari penjara. Keluar dari penjaranya udah lama. Di tahun 2024. Cuma 2 tahun di penjara. Setelah itu dia kan aktif lagi tuh di podcast-podcast. Waktu itu dengan Rismo, dengan Season Tanah. Kemudian dipanggil ke Aiman juga. Tapi teman-teman bisa melihat kan betapa sengsaranya dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri lama, duduk, dia ngomong sambil duduk. Awalnya dia berdiri tapi jalan tertatih-tatih, kemudian yang kedua dia orasi sambil duduk kayak orang stres, matanya kosong, ya. Ini laporan juga awal dari organ dari kasus jasa Jokowi. walaupun situasi kesehatannya tapi hari ini mereka juga hadir. Dan ketika dia dibebaskan, dia mulai memfitnah polisi. Katanya istrinya dihamili oleh polisi selama dia ditahan, terus katanya dia selama ditahan keluarga nggak boleh menjenguk dia, dan sebagainya. Fitnahan-fitnahan mulai keluar dari mulut dia yang memfitnah polisi. Tetapi dia juga tidak kapok. Setelah di penjara 2 tahun nggak kapok, dia tetap memfitnah Pak Jokowi. Terus dia datangi TV-TV, dia diundang di podcast-podcast, bercerita tentang macam-macam tentang Pak Jokowi begini. Tapi dia mengatakan mubahalah itu tanpa berhitung kepada Allah. Berhitung kepada yang menyaksikan segala perbuatannya yang dilakukan oleh mulut, tangan, kaki, pikiran. Hasil mubahalah itu dia panen saat ini. Saya sebenarnya sedih ya melihat Bambang Tri berubah drastis ketika dia
memfitnah Pak Jokowi tanpa merasa berdosa dan terus-menerus memfitnah, tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang membuat murka Allah. Semua yang dia lakukan ini fitnah, tapi dia nggak sadar-sadar. Saya juga bingung. Ini dia sebenarnya bertuhan apa nggak sih? Hasil mubahalah itu sudah Allah perlihatkan sedikit. Sedikit teman-teman, tapi kita sudah kelihatan. Mubahalah dari tukang-tukang fitnah yang diwakili oleh Bambang Tri ini sudah terjadi. Kita bisa lihat dan kehidupannya hancur Bambang Tri. Ditinggal pergi istrinya. Istrinya pergi. Hidupnya hancur-hancuran. Dia nggak ngurusin badan lagi. Pandangannya kosong. Isi kepalanya hanya fitnah. Hanya fitnah, tuduhan, kebohongan, tapi matanya kosong. Jalannya terpincang-pincang. Rupanya dia sakit. Dia mengakui kalau dia sakit. Benar-benar sengsara hidupnya. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan ketika mubahalah. Sementara Pak Jokowi semakin sehat. Pak Jokowi memang sakit. Ujian sakit Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi beliau sanggup menerima ujian tersebut dengan tawakal, dengan berbesar hati, dengan nerimo, ikhlas. Sehingga sekarang beliau sudah pulih, sembuh seperti sedia kala, bahkan lebih fresh, lebih sehat. Kehidupannya juga semakin bersinar. Jadi mubahalah ini tidak menimpa Pak Jokowi, tapi menimpa Bambang Tri. Kasihan sekali ya. Dia tidak sadar bahwa kesengsaraan dia ini diakibatkan oleh fitnah bohongan yang terus-menerus dia ucapkan. Terima kasih.